Selamat pagi, salam sejahtera, Ananda semuanya, salam ahoy. Dalam pertemuan pelajaran IPA kelas 7 semester genap, Bapak akan sampaikan materi pelajaran dengan materi lapisan litosfer dengan Bapak sendiri, Tanjung Manalu. Adapun kompetensi dasar 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. 4.10 mengkomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Nah, Ananda juga perlu tahu tujuan pembelajaran kita selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Peserta didik diharapkan dapat: pertama, menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. 2. Menjelaskan perbedaan tekanan di dataran rendah dan di puncak gunung. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran kita, litosfer, yang berasal dari bahasa Yunani litos batuan dan sphera lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Nah, struktur bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori yang mendasarkan perlu kamu pelajari, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Kali ini kita bahas teori tektonik lempeng. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener dengan teori pergerakan benua pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu, membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Dalam kurung Pangae, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Baiklah Ananda sekalian, untuk lebih jelasnya teori tektonik lempeng, diperhatikan video berikut. Tahukah kalian jika bumi yang dulu berbeda dengan bumi yang sekarang? Perubahan ini berupa benua-benua di bumi dan keadaan bumi. 200 juta tahun yang lalu, keadaan bumi tidak seperti sekarang ini. Tidak seasri saat ini yang berwarna biru dan hijau. Lalu, seperti apa kondisi bumi 200 juta tahun yang lalu? ...200 juta tahun yang lalu, bumi berada di masa purba, tepatnya di periode Trias. Kondisi bumi sendiri masih berupa satu daratan utuh, yaitu benua super besar bernama Pangea. Benar-benar berbeda dari kondisi bumi saat ini. 200 juta tahun yang lalu di bumi atau periode Trias adalah saat yang sangat penting. Pada periode itulah semua makhluk di bumi mengalami evolusi. Namun ada juga cerita yang menyedihkan. Pada zaman itu pula 70% populasi bumi mengalami kepunahan massal. Jika kalian hidup di bumi 200 juta tahun lalu, kalian akan bisa merasakan betapa ekstrimnya perbedaan iklim di satu benua Pangea yang sangat besar. Di bagian tepi Pangea dipenuhi oleh hutan-hutan dan tanaman hijau. Tapi, bagian tengah Pangea tidak sesubur itu. Sebagian besar permukaan Pangea adalah lahan tandus dan kering yang tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan daratan di bumi saat itu sangat luas sekali. Sehingga mereka tidak bisa merasakan hawa dingin dari lautan. Letaknya juga sangat jauh dari laut. Tidak hanya satu benua, 200 juta tahun yang lalu, bumi juga hanya punya satu lautan,
Namanya Samudra Pantalasa yang mengelilingi daratan super besar Pangea. Sama seperti kondisi bumi sekarang, Pantalasa menutupi 70% permukaan bumi. Tapi lautan ini sangat tidak bersahabat, bahkan mematikan. Pantalasa sangat sering menciptakan badai besar dan angin topan. Dan karena laut ini terlalu luas, iklim di Pangea menjadi tidak menentu. Itulah kondisi bumi kita 200 juta tahun yang lalu. Nah, dari hasil tontonan video yang Ananda amati, jika benua pernah menyatu, maka bebatuan menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Teori yang berikutnya juga menjelaskan, yaitu teori seafloor spreading. Ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut terbentuk karena efek seafloor spreading. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Nah, berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Kemudian berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer dingin dan kaku lempeng, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Nah, ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antara lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Jenis pergerakan lempeng tersebut dapat diamati pada gambar berikut. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Berbagai lempeng yang ada di atas dapat bergerak secara terpisah dan juga bersamaan. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Jika kamu amati gambar berikut, lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan seperti gambar berikut. Salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya 1.300 km. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Nah, akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua seperti pada gambar berikut. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas
dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Coba perhatikan dan amati ketika kamu memasak air hingga mendidih. Apa yang akan terjadi? Ketika air mendidih akan timbul gelembung-gelembung udara yang bergerak naik dan hilang di permukaan. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu sehingga massa jenis material akan bertambah. Karenanya, massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus seperti pada gambar. Kita lihat. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Baiklah anak-anak, sebelum diakhiri pelajarannya Bapak kasih tugas. Yang pertama, 1. Jelaskan bagaimana proses konveksi kalor yang terjadi di dalam inti bumi. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajarannya, baiklah Anda sampai di sini pembelajaran IPA hari ini tentang lapisan litosfer. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, jangan lupa protokol kesehatan, jauhi keramaian, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan 3M. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sekian dan salam sejahtera.